Malam Jumat itu, Rukmini tiba-tiba menjerit kesakitan dan Sastro tahu tidak ada satupun orang di desa itu yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Jeritan itu membelah sunyi, memantul di dinding rumah papan yang sejak sore sudah gelap. Lampu teplok di ruang tengah bergoyang, apinya mengecil lalu membesar lagi seolah ikut panik. Sastro yang sejak tadi duduk gelisah langsung berdiri, tangannya gemetar saat membuka pintu bilik. Rukmini menggeliat di atas tikar pandan, wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. "Mas, sakit, perutku nyeri," ucap Rukmini terbata menahan nafas. Sastro tidak perlu bertanya lagi. Perut Rukmini sudah besar sejak sebulan terakhir. Hitungan hari sudah lewat, tapi di desa itu tanggal hanya angka. Kelahiran datang kapan saja tanpa izin. Desa mereka terletak jauh dari jalan besar. Di tahun itu belum ada listrik. Malam hanya diterangi lampu minyak dan bulan. Itu pun kalau tidak tertutup awan. Rumah sakit adalah cerita dari orang-orang yang sesekali ke kota. Kalau ada yang sakit, orang-orang memanggil dukun, tukang urut, atau sekedar didoakan bersama. Rukmini memejamkan mata saat kontraksi berikutnya datang. Tangannya mencengkeram kain sarung yang dilipat di perut. Sastro memanggil tetangga terdekat. Suaranya terburu-buru, nyaris tak jelas. Tak lama, satu persatu warga berdatangan. 3 orang ibu masuk ke dalam rumah, membantu menenangkan Rukmini. Mereka mengelap keringat, menyuruh Rukmini menarik nafas panjang. Di luar, beberapa bapak duduk di bangku kayu, menyalakan rokok, bersiap ronda. Malam Jumat memang biasa dijaga. Selain alasan keamanan, orang-orang percaya malam itu rawan. Rukmini mengerang lagi, kali ini lebih keras. Salah satu ibu menoleh ke arah Sastro. "Mas, ini kayaknya sudah waktunya. Dukun beranak harus dipanggil." Sastro mengangguk cepat. Ia sudah memikirkan hal itu sejak jeritan pertama. Dukun beranak di desa mereka bernama Mbah Ranti. Rumahnya di ujung desa, dekat kebun bambu. Kalau berjalan cepat, butuh setengah jam pulang pergi. "Titip Rukmini ya, Bu," kata Sastro. Ia mengambil jaket tipis, menyambar lampu sentir, lalu keluar rumah. Angin malam menerpa wajahnya. Jalan desa hanya berupa tanah yang mengeras, berlubang di beberapa bagian. Di kanan kiri, sawah gelap membentang. Suara jangkrik bercampur dengan degup jantungnya sendiri. Setiap langkah terasa lambat. Di kepalanya, berbagai kemungkinan bermunculan. Ini anak pertama mereka. Selama ini Rukmini tidak pernah sakit parah, tapi cerita-cerita buruk tentang persalinan selalu berakhir dengan kalimat yang sama. "Kalau sudah kehendak Tuhan." Langkah Sastro makin cepat. Lampu sentir di tangannya bergoyang. Cahayanya memantul ke batang-batang pohon. Ia menelan ludah. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di rumah, Rukmini kembali menjerit. Ibu-ibu yang menemani saling pandang. Salah satu dari mereka keluar, memberitahu bapak-bapak di depan rumah bahwa Sastro sedang memanggil dukun. Mereka mengangguk, lalu kembali duduk, menunggu dengan perasaan tak tenang. Waktu berjalan lambat, Rukmini semakin lemah. Setiap kontraksi datang, ia seperti kehilangan tenaga. Ibu-ibu berusaha menenangkannya, meski mereka sendiri cemas. Tak ada yang benar-benar ahli. Semua hanya mengandalkan pengalaman lama dan doa. Sementara itu di luar, langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan tipis. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah. Sastro terus melangkah. Nafasnya memburu. Dalam hati ia mengulang-ulang nama Mbah Ranti, seolah memanggil dari kejauhan. Ia berharap dukun beranak itu ada di rumah. Ia berharap tidak ada halangan. Setiap detik terasa berarti. Di sebuah tikungan jalan, Sastro sempat berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke arah rumahnya yang kini hanya titik gelap. Jeritan Rukmini masih terngiang di telinga. Ia mengepalkan tangan, lalu kembali berjalan. Tidak ada pilihan lain, ia harus cepat. Lampu sentir hampir padam saat ia menambah sumbu. Api kembali menyala kecil. Bayangan tubuhnya memanjang di tanah. Di kejauhan, rumah-rumah penduduk berdiri sunyi. Tak ada suara selain langkahnya sendiri. Di saat seperti itu, Sastro menyadari satu hal. Di desa ini, hidup dan mati sering dipisahkan oleh jarak yang terlalu jauh. Dan malam Jumat itu, jarak itu sedang ia tempuh dengan tergesa, tanpa tahu apa yang menunggu di ujung jalan. Ia mempercepat langkah, meninggalkan rumah dan istrinya di belakang,
menyusuri jalan desa yang gelap dengan satu harapan sederhana, semoga ia tidak terlambat. Belum genap setengah jam, Sastro meninggalkan rumah ketika ia kembali bersama seorang dukun beranak, dan justru itulah yang membuat malam itu terasa janggal. Warga yang sejak tadi menunggu di depan rumah saling pandang ketika melihat Sastro muncul dari gelap bersama seorang perempuan tua bertubuh kurus. Lampu sentir di tangan Sastro masih menyala. Api kecilnya bergoyang tertiup angin. Nafas Sastro memburu, tapi langkahnya mantap. "Ketemu di mana?" salah satu bapak bertanya. "Ketemu di jalan," jawab Sastro singkat. Perempuan tua di sampingnya mengangguk pelan. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, disanggul sederhana. Wajahnya tampak datar, seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi malam-malam genting. Dialah Mbah Ranti, dukun beranak yang namanya dikenal hampir seluruh desa. "Aku baru pulang dari desa sebelah," kata Mbah Ranti sambil melangkah masuk ke halaman. "Ada yang melahirkan juga di sana." Tidak ada yang curiga. Justru kabar itu membuat warga lega. Mereka menganggap itu pertanda baik, seolah Rukmini berada di tangan orang yang tepat, orang yang baru saja membantu kelahiran lain. Para ibu yang berada di dalam rumah segera memberi jalan. Mbah Ranti masuk tanpa banyak bicara. Sastro mengikuti dari belakang. Matanya tak lepas dari wajah istrinya yang semakin pucat. Rukmini terbaring lemah, nafasnya pendek-pendek. Mbah Ranti mendekat, lalu duduk di samping Rukmini. Tangannya yang keriput menyentuh perut Rukmini sebentar, menekan pelan, lalu mengangguk sendiri. Sudah pembukaan," katanya, yang suaranya tenang tanpa nada tergesa. Salah satu ibu hendak membantu, tapi Mbah Ranti mengangkat tangan. "Tidak usah, semuanya keluar saja." Ibu-ibu saling pandang. "Mbah, kami bantu pegangnya atau?" "Keluar," potong Mbah Ranti, kali ini lebih tegas. "Kalau banyak orang, aku tidak bisa fokus. Ini bukan urusan rame-rame." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat ibu-ibu terdiam. Di desa itu, ucapan dukun beranak jarang dibantah. Mereka percaya, semakin sedikit yang ikut campur, semakin lancar persalinan. Sastro ragu sejenak. Ia menatap Rukmini, lalu Mbah Ranti. Saya di luar saja, Mbah." Mbah Ranti mengangguk tanpa menoleh. "Iya, tunggu di luar. Jangan masuk sebelum aku panggil." Sastro menelan ludah. Ia ingin membantah, tapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia melangkah mundur. Sebelum pintu bilik ditutup, ia sempat melihat Mbah Ranti mengeluarkan sebuah selendang hitam dari tas kain yang dibawanya. Selendang itu tampak lusuh, warnanya hitam pekat, ujungnya berumbai. Mbah Ranti menyampirkannya di atas pintu bilik, tepat di kusen kayu. Gerakannya pelan dan rapi, seperti sudah dilakukan berkali-kali. Tak ada yang bertanya, tak ada yang merasa aneh. Ibu-ibu keluar satu persatu. Wajah mereka menyimpan perasaan campur aduk. Lega karena dukun sudah datang, tapi juga cemas karena kini mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Di luar, bapak-bapak berdiri dan duduk bergantian. Ada yang mematikan rokok, ada yang justru menyalakan. Angin malam bertiup pelan. Dari dalam rumah, sesekali terdengar erangan Rukmini, tertahan lalu menghilang. Sastro duduk di bangku dekat pintu. Matanya menatap ke arah bilik yang tertutup tirai kain. Selendang hitam di atas pintu itu tidak sengaja menarik perhatiannya. Entah kenapa, benda itu terasa berbeda, terlalu mencolok di antara dinding kayu yang kusam. "Cepat juga ya," bisik salah satu ibu pada temannya. "Baru tadi kan Mas Sastro pergi." "Iya ya, untung ketemu di jalan," jawab yang lain. "Kalau tidak, bisa lama."
Sastro mendengar percakapan itu, tapi pikirannya melayang. Ia menghitung waktu dalam kepala. Benar? Ia merasa belum terlalu lama berjalan. Tapi ia cepat-cepat menghapus keraguan itu. Ia memilih percaya. Di desa ini, percaya adalah cara paling mudah untuk bertahan. Dari dalam bilik, suara Mbah Ranti terdengar lirih, seperti memberi arahan. Rukmini menjawab dengan erangan pelan. Suara-suara itu membuat jantung Sastro berdebar. Ia berdiri, mondar-mandir beberapa langkah, lalu duduk lagi. Waktu berjalan tanpa terasa. Lampu teplok tetap menyala. Bayangannya menari di dinding. Tidak ada yang berani membuka pintu. Semua menunggu panggilan dari dalam. Sastro kembali menatap selendang hitam itu. Angin dari celah dinding membuat ujungnya bergoyang pelan. Ia mengerjap, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, pintu bilik ditutup rapat dari dalam. Tirai kain ditarik menutup celah sepenuhnya. Suara dari dalam meredam. Hanya tersisa erangan Rukmini yang kini terdengar lebih jauh. Malam terasa semakin sunyi. Semua orang menunggu dengan keyakinan sederhana bahwa segalanya akan berjalan seperti seharusnya. Tidak ada yang tahu, di balik pintu tertutup itu, sesuatu sedang bergerak ke arah yang sama sekali tidak mereka duga. Tangisan bayi itu terdengar jelas, tapi berhenti terlalu cepat. Seolah nyawa di dalam rumah itu dicabut sebelum sempat bernafas lama. Suara itu datang tiba-tiba, memecah tegang yang sejak tadi menggantung di udara. Tangisan bayi, tipis tapi nyata. Beberapa ibu yang duduk di ruang tengah langsung saling pandang. Ada yang menutup mulutnya, ada yang spontan mengucap syukur. Alhamdulillah, gumam seseorang. Sastro yang sejak tadi berdiri gelisah langsung mendongak. Dadanya terasa longgar. Untuk pertama kalinya malam itu, tangisan itu bukan sekedar suara, itu tanda hidup. Ia memejamkan mata sebentar, menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Tangisan bayi itu hanya terdengar sekejap. Tidak sampai hitungan nafas panjang, suaranya terputus. Sunyi kembali menyergap rumah kayu itu, lebih pekat dari sebelumnya. Ibu-ibu mulai berbisik. Ada yang mengernyit, ada yang menggeser duduknya dengan tidak tenang. Biasanya, bayi yang baru lahir akan menangis cukup lama. Suara itu justru menguatkan bahwa ia hidup. Tapi kali ini, tangisnya seperti dipatahkan di tengah jalan. Kenapa berhenti? Bisik seorang ibu. Paling lagi dibersihkan, jawab yang lain. Berusaha terdengar yakin, meski matanya menyimpan ragu. Sastro tidak ikut duduk. Ia berdiri dekat pintu bilik, menatap tirai kain yang menutup rapat. Dari balik kain itu, tidak terdengar apa-apa. Tidak ada tangis, tidak ada suara Mbah Ranti memberi aba-aba. Hanya hening yang menekan telinga. Jantung Sastro berdetak semakin cepat. Perasaan tidak enak yang sejak tadi ia abaikan, kini datang lebih kuat. Ia melangkah satu langkah, mendekat ke bilik. Ibu-ibu menoleh, tapi tidak menegurnya. "Mas, tunggu saja," salah satu ibu berbisik pelan. "Nanti juga dipanggil." Sastro mengangguk, tapi kakinya tetap bergerak. Ia berdiri tepat di depan pintu bilik. Tangannya terangkat, hendak mengetuk. Namun sebelum buku jarinya menyentuh kayu pintu, ia berhenti. Dari dalam, terdengar suara aneh. Bukan suara orang berbicara, bukan pula suara Rukmini mengerang. Suara itu seperti kecapan, berulang, pelan tapi jelas. Seperti seseorang mengecap sesuatu dengan rakus. Sastro membeku, tenggorokannya terasa kering. Ia menempelkan telinga ke pintu, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Ada bunyi basah yang membuat perutnya bergejolak. Krak, cap, 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 cap. Nafas Sastro tercekat. Ia menoleh ke belakang. Ibu-ibu masih duduk, tak satu pun menyadari suara itu.
Lampu teplok bergoyang pelan. Cahayanya meredup lalu terang kembali. Dengan tangan gemetar, Sastro menggeser kepalanya sedikit ke samping, mencari celah di antara daun pintu dan kusen. Celah itu sempit, tapi cukup untuk satu mata. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya seolah tak lagi bertulang. Di dalam bilik, Rukmini terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Di sampingnya, bayi kecil tergeletak tak bergerak. Kulitnya pucat kebiruan, tidak ada gerakan dada, tidak ada tanda bernafas. Dan di atas bayi itu, Mbah Ranti membungkuk. Mulut perempuan itu menempel di tubuh bayi, lidahnya menjulur, menjilati darah yang masih hangat. Tangannya mencengkeram tubuh kecil itu tanpa ragu. Matanya terbuka lebar, tatapannya kosong tapi penuh nafsu. Sastro menahan teriakannya dengan susah payah. Dadanya terasa sesak, seperti diremas dari dalam. Dunia di sekelilingnya menghilang. Yang tersisa hanya pemandangan itu, darah, bayi tak bernyawa, dan sosok yang seharusnya menolong kini berubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Suara kecapan itu terdengar lagi, lebih cepat, lebih luas. Sastro mundur satu langkah, kakinya hampir goyah. Ia menutup mulutnya dengan tangan menahan muntah dan jeritan sekaligus. Pikirannya berantakan. Ia ingin masuk, ingin menarik Rukmini, ingin merebut bayinya, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Dalam kepanikan itu, matanya tanpa sengaja tertuju ke atas pintu bilik. Selendang hitam itu masih tergantung di sana. Kainnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ujungnya diam, tidak lagi bergoyang tertiup angin. Entah kenapa, selendang itu kini terasa penting, bukan sekedar kain. Ada sesuatu tentangnya yang membuat dada Sastro bergetar. Ia menatap selendang itu lama, lalu kembali mengintip ke dalam bilik. Mbah Ranti masih sibuk dengan perbuatannya, tidak menyadari keberadaan Sastro di balik pintu. Di kepala Sastro, satu pikiran muncul samar, tapi mendesak. Tangannya perlahan terangkat, bukan ke pintu, melainkan ke arah selendang yang tergantung tepat di atasnya. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya basah oleh keringat. Di dalam bilik, suara kecapan itu terus terdengar, cap 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 cap, seolah waktu berhenti hanya untuk membiarkan kengerian itu berlangsung. Sastro mengalihkan pandangan ke selendang hitam itu sekali lagi. Sesuatu di dalam dirinya berkata, malam ini kain itu bukan sekedar kain, dan apapun yang akan ia lakukan setelah ini, tidak ada jalan kembali. Sastro meraih selendang itu tanpa berpikir panjang. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun yang bisa menghentikan teror malam tersebut. Tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya sendiri. Selendang hitam itu terlepas dari kusen pintu. Terasa dingin dan berat saat berada di genggamannya. Dalam hitungan detik, Sastro mundur sambil berteriak sekuat tenaga, "Tolong! Dukun beranaknya bukan manusia!" Teriakan itu membuat rumah kecil itu seketika ricuh. Ibu-ibu yang tadi duduk terdiam langsung berdiri. Wajah mereka pucat. Beberapa bapak-bapak yang ronda di luar berhamburan masuk. Sebagian masih memegang rokok yang jatuh begitu saja ke tanah. "Ada apa, Mas Sastro? Kenapa teriak-teriak?" Sastro tidak menjawab. Dadanya naik turun, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia hanya menunjuk ke arah bilik sambil menggenggam selendang itu erat-erat, seolah jika ia melepasnya, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Di dalam bilik, suara kecapan itu berhenti. Sesaat kemudian, terdengar suara geraman rendah, bukan suara manusia. Pintu bilik bergetar, kayunya berderit seperti ditekan dari dalam. Tirai kain yang tadi menutup rapat tersibak. Mbah Ranti keluar. Namun yang berdiri di ambang bilik itu bukan lagi perempuan tua yang dikenal warga. Wajahnya memanjang, matanya merah menyala, giginya bertambah panjang dan runcing, kulitnya pucat keabu-abuan, urat-urat hitam menjalar di lehernya, rambutnya terurai panjang, basah oleh darah. Jeritan pecah di mana-mana. "Allahu Akbar, setan, kuntilanak!" Makhluk itu menoleh ke arah Sastro.
Tatapannya berhenti pada selendang yang kini berada di tangan Sastro. Seketika, wajahnya berubah beringas, mulutnya menganga lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang berlumur merah. "Selendangku!" Suara itu keluar parau, bercampur desis. Tubuhnya bergetar, lalu berubah semakin tinggi. Kakinya tidak lagi menapak tanah. Dalam satu gerakan cepat, ia melesat keluar bilik. Beberapa warga yang terlalu dekat terpental jatuh. "Kepung, jangan sampai lolos!" teriak salah satu bapak. Warga berusaha mengepung, membentuk lingkaran kasar. Ada yang membawa kayu, ada yang hanya berani berdiri sambil membaca doa terbata-bata. Sastro mundur perlahan, tetap menggenggam selendang itu, meski tangannya mulai mati rasa. Makhluk itu menerjang, tubuhnya bergerak cepat, licin, sulit ditangkap. Setiap kali ada yang mencoba memegang, tangannya terpleset seolah menyentuh lumpur basah. Kukunya menyambar, meninggalkan goresan panjang di lengan dan dada warga. "Aduh, tanganku berdarah!" Panik merajalela. Formasi yang tadinya rapat langsung berantakan. Beberapa warga mundur, ada yang terjatuh dan diseret keluar oleh yang lain. Kuntilanak itu tertawa, suaranya melengking, memekakan telinga. Sastro berusaha lari, tapi langkahnya tertahan. Makhluk itu langsung mengarah padanya. Dalam satu kibasan, kukunya menyambar bahu Sastro. Rasa panas menjalar, diikuti perih yang menusuk. Darah mengalir membasahi baju. "Selendangnya!" teriak seseorang. Sastro hampir terjatuh, tapi ia bertahan. Selendang itu ia peluk ke dada, digenggam sekuat tenaga. Setiap nalurinya berkata, jika kain itu lepas, semuanya akan berakhir lebih buruk. Kuntilanak itu kembali menerjang. Warga mencoba menghalangi, tapi sia-sia. Tubuh makhluk itu meluncur di antara mereka, licin dan cepat. Suara jeritan bercampur doa. Rumah kecil itu berubah seperti medan perang. Di sudut rumah, Rukmini masih terbaring tak sadarkan diri. Tidak ada yang berani mendekat. Semua perhatian tertuju pada makhluk yang kini semakin beringas. "Aku akan membunuhmu!" jerit kuntilanak itu. Suaranya tidak lagi menyerupai manusia. "Kembalikan selendangku!" Ia menerkam Sastro sekali lagi. Kali ini kukunya mengenai punggung. Sastro jatuh tersungkur. Selendang itu hampir terlepas. Beberapa warga buru-buru menariknya menjauh, tapi tangan Sastro tetap mencengkeram kain itu. "Jangan dilepas, jangan biarkan dia ambil!" teriak Sastro dengan suara serak. Ketakutan menyebar seperti api. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Kayu dan alat seadanya tidak mempan. Doa-doa terucap, tapi tangan tetap gemetar. Makhluk kuntilanak itu bergerak semakin liar, seolah didorong amarah yang tak tertahan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah luar rumah. "Minggir, minggir semua!" Seorang perempuan tua menerobos masuk. Rambutnya disanggul ketat, wajahnya keras, matanya tajam, tangannya kosong, tapi langkahnya mantap. Ia tidak mundur seperti yang lain. "Ada Mak Jirah, Mak Jirah!" bisik seseorang nyaris tak terdengar. Perempuan itu, Mak Jirah, tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap langsung ke arah makhluk kuntilanak yang sedang mengaum, lalu melangkah maju, menembus kerumunan yang kacau. Tepat saat makhluk itu bersiap menerkam lagi. Ketika Kunti itu melayang rendah dan siap menerkam Sastro yang sudah bersimbah darah, Mak Jirah melangkah cepat dari belakang. Tidak ada teriakan, tidak ada doa keras. Tangannya langsung menyambar rambut panjang yang menjuntai kusut di punggung makhluk itu. "Kau berhenti di situ!" bentaknya. Cengkramannya kuat, jauh dari kesan tangan tua. Rambut kuntilanak itu ditarik keras ke belakang. Seketika terdengar jeritan melengking yang membuat telinga nyeri. Tubuh makhluk itu bergetar hebat, melawan, mencoba melepaskan diri. Namun Mak Jirah tidak melepas. Ia memutar pergelangan tangannya, lalu dengan gerakan cepat melilit rambut itu ke lengannya sendiri. Sekali, dua kali, hingga rambut itu mengikat erat seperti tali. Kuntilanak itu menjerit lebih keras. Tubuhnya yang tadi melayang liar mendadak terhenti. Kakinya jatuh menyentuh tanah, lalu berlutut. Tangan dan kukunya masih bergerak, tapi seperti kehilangan arah. Setiap kali ia mencoba bangkit, rambutnya tertarik, membuatnya tersentak kembali. "Rambutnya!"
Gumam salah satu warga dengan suara gemetar. Itu kelemahannya. Mak Jirah menekan kakinya ke tanah, menjaga jarak agar tidak terkena cakar. Jangan dekati badannya, teriaknya. Licin, pegang rambutnya saja, jangan yang lain. Beberapa warga yang tadinya mundur ketakutan mulai berani mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Sastro dibantu duduk oleh 2 orang bapak. Bajunya robek, darah masih mengalir dari bahu dan punggungnya, tapi matanya tetap menatap ke arah makhluk itu. Makhluk itu menggeram, suaranya serak dan berat. Wajahnya yang tadi beringas kini tampak terdistorsi, seperti menahan sakit yang luar biasa. Setiap helai rambut yang terikat terasa seperti belenggu. Lepaskan aku mohon, desisnya. Mak Jirah tidak menjawab. Pegangannya tidak mengendur sedikit pun. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi wajahnya tetap keras. Apapun akan kuberikan, emas, kekayaan, kecantikan, umur panjang, apa saja yang kalian mau, tawar makhluk itu. Warga saling pandang. Beberapa wajah terlihat goyah. Tawaran itu, janji itu terdengar menggiurkan, apalagi bagi mereka yang hidup pas-pasan. Namun suara Mak Jirah memotong keraguan itu. Jangan percaya, makhluk ini mulutnya penuh dusta, katanya tegas. Kuntilanak itu tertawa kecil getir. Kau sudah tua, Mak Jirah. Kau tahu, aku tidak pernah bohong. Mak Jirah menarik rambut itu sedikit lebih kencang. Kuntilanak itu kembali menjerit. Kalau aku bohong, lepaskan saja. Lihat sendiri akibatnya. Tutup mulutmu, balas Mak Jirah. Kau sudah membunuh anak orang. Suasana menjadi tegang. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya bisa berdiri, menunggu, menjaga agar ikatan rambut itu tidak terlepas. Jam demi jam berlalu. Malam mulai terasa dingin. Kuntilanak itu masih terikat, tapi tenaganya sedikit demi sedikit berkurang. Gerakannya tidak lagi liar, nafasnya terdengar berat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara azan. Suara itu menggema pelan, lalu semakin jelas. Adzan subuh. Begitu azan terdengar, tubuh kuntilanak itu bergetar lebih keras. Jeritanya berubah menjadi rintihan. Wajahnya yang pucat semakin memudar. Rambut yang dipegang Mak Jirah terasa mengendur. Ampun, aku tidak kuat, katanya lirih. Mak Jirah tidak menjawab. Ia tahu, fajar adalah batas. Selama malam masih berkuasa, makhluk itu punya tenaga. Tapi begitu pagi datang, kekuatannya akan terkikis. Sedikit demi sedikit, tubuh kuntilanak itu menyusut. Tingginya berkurang. Wajahnya berubah aneh. Tidak lagi menyeramkan, tapi menjijikan. Kulitnya mengerut, tulangnya tampak menonjol. Dalam hitungan menit, makhluk itu mengecil, berubah menjadi sosok kecil, menyerupai monyet tanpa bulu, tanpa pakaian. Makhluk itu menjerit malu, mencoba menutupi bagian tubuhnya dengan tangan kecilnya. Tenaganya nyaris habis. Ia tidak lagi bisa melawan. Beberapa warga mundur dengan wajah ngeri. Ada yang menutup mata, ada yang membaca doa perlahan. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari muncul di balik pepohonan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah dari luar halaman. Beberapa orang datang tergesa, dipimpin Pak RT. Bersama mereka, seorang kiai berpeci putih melangkah masuk. Wajahnya tenang, tapi waspada. Astagfirullah, gumam kiai itu saat melihat makhluk kecil yang terikat rambutnya di lengan Mak Jirah. Mak Jirah perlahan melepaskan lilitan rambut itu. Setelah kiai memberi isyarat, makhluk itu terkulai lemah di tanah, tidak lagi melawan. Warga menghela nafas panjang. Ada yang duduk lemas, ada yang bersandar di dinding rumah. Teror malam itu akhirnya berhenti, setidaknya untuk sementara. Namun di antara nafas lega itu, satu hal tidak bisa dilupakan. Bayi yang tak bernyawa
darah yang tertumpah, dan selendang hitam yang kini masih berada di tangan Sastro. Pagi datang, tapi bekas malam itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Rukmini memang hidup, tapi jiwanya seperti tertinggal di malam Jumat yang sama. Bayi itu dinyatakan meninggal sebelum sempat diberi nama. Tubuhnya kecil, dingin, dan terlalu ringan saat dibungkus kain putih. Sesepuh di dusun itu menyarankan untuk memberikan nama. Tidak ada tangisan panjang, tidak ada upacara besar. Warga membantu seadanya, lalu menguburkannya sebelum matahari terlalu tinggi. Semua berlangsung cepat, seolah desa ingin segera melupakan apa yang terjadi. Rukmini tidak menangis saat mendengar kabar itu. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding bambu. Matanya terbuka, tapi tidak benar-benar melihat apapun. Sejak sadar dari pingsannya, ia jarang berbicara. Kalau ditanya, jawabannya pendek, seringkali tidak nyambung. Sastro duduk di sampingnya hampir setiap waktu. Ia berharap Rukmini marah, menjerit, atau menangis kalian, apapun, asal ada reaksi. Tapi istrinya justru diam, terlalu diam untuk seseorang yang baru kehilangan anak. Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang berat. Rukmini sering duduk sendiri di sudut bilik, memeluk lutut, menatap lantai berjam-jam. Kadang bibirnya bergerak seperti berbicara dengan seseorang, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat dipanggil, ia menoleh lambat, lalu kembali diam. Malam hari adalah waktu yang paling sulit. Rukmini sering terbangun, nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuh. Ia menolak disentuh. Setiap kali Sastro mencoba mendekat, Rukmini menarik diri, seolah sentuhan itu menyakitkan. Warga mulai berbisik. Mereka tahu, trauma tidak mudah sembuh. Terlebih setelah apa yang mereka saksikan sendiri malam itu. Selendang hitam itu disimpan Sastro di dalam lemari kayu, dilipat rapi dan dibungkus kain. Ia tidak tahu kenapa ia tidak membakarnya seperti saran warga. Ada perasaan berat setiap kali memegang kain itu, seolah selendang itu menyimpan sesuatu yang belum selesai. "Mas, selendangnya dibakar saja," kata salah satu tetangga suatu siang. "Takutnya masih ada pengaruhnya." Sastro mengangguk, tapi tidak menjawab. Setiap kali hendak membakar selendang itu, bayangan bayinya muncul. Ia merasa membakar selendang itu sama seperti menghapus satu-satunya bukti dari apa yang telah merenggut anaknya. Hari ke hari, kondisi Rukmini tidak membaik. Ia jarang makan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Kadang ia tertawa kecil tanpa sebab, lalu diam lagi. Tawa itu tidak pernah membuat Sastro lega, justru membuat dadanya semakin sesak. 40 hari sejak kematian bayi itu pun tiba. Warga datang mendoakan, seperti adat yang biasa dilakukan. Rukmini duduk di tengah, tapi pikirannya entah di mana. Doa-doa melayang di udara, tapi tidak ada yang benar-benar menyentuh hatinya. Malam setelah 40 hari itu, Sastro tertidur dengan tubuh lelah. Saat ia terbangun menjelang subuh, sisi tempat tidur kosong. Rukmini tidak ada. Sastro langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil nama istrinya. Suaranya menggema di rumah yang sunyi. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan lampu teplok dan masuk ke bilik. Lemari kayu terbuka. Pakaian Rukmini berantakan. Beberapa terjatuh ke lantai, seperti ada yang mengacak-acak dengan tergesa. Nafas Sastro memburu saat matanya tertuju ke sudut lemari. Selendang hitam itu tidak ada. Sastro terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Perasaan dingin menjalar di tengkuk ke punggung. Ia berlari keluar rumah, memanggil warga. Pencarian dilakukan sejak pagi. Ke sawah, ke kebun bambu, ke sungai kecil di belakang desa. Tidak ada tanda-tanda Rukmini. Hari berganti hari, Rukmini tidak ditemukan. Warga mulai berani berkata apa yang sejak awal mereka takutkan. Ada yang menyebut Rukmini ketarik. Ada yang bilang jiwanya tidak kuat menahan kehilangan. Sastro mendengar semuanya, tapi tidak membalas satupun. Malam-malam di desa kembali terasa berat. Beberapa warga ronda mulai mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon besar di dekat jalan desa.
Tangisnya pelan, kadang disusul tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, seorang bapak ronda bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon itu. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk. Saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Sastro tidak mau percaya, sampai suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, ia melihatnya sendiri. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang pucat, sosok itu berdiri. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang tergerai. Meski samar, Sastro tahu siapa itu. "Rukmini," panggilnya pelan. Sosok itu menoleh. Wajahnya tidak jelas, tapi senyumnya terlihat tipis. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Sastro terduduk, nafasnya tertahan. Ia tahu istrinya tidak pernah benar-benar pergi, dan malam Jumat itu rupanya tidak pernah berakhir. Kembali ke malam Jumat peristiwa kelam itu, Mak Jirah tidak langsung melepaskan rambut makhluk itu. Ketika adzan subuh berkumandang, makhluk itu sudah menyusut, mengecil. Tubuhnya tidak lagi sebesar perempuan dewasa. Wajahnya kusut, mata merahnya menatap kemana-mana, mencari celah untuk kabur. "Lepaskan, aku janji berhenti." Suara itu parau, putus-putus. Mak Jirah tidak menjawab. Ia menyuruh warga mundur. Makhluk jadi-jadian itu adalah pencari tumbal. Motifnya untuk kekuatan dan kekayaan. Mak Jirah menyuruh warga mundur. Suaranya pelan tapi tegas. Tidak ada yang berani membantah. Bahkan para lelaki yang tadi berteriak-teriak kini hanya berdiri dengan nafas berat. Mak Jirah meminta kain mori, kain putih yang biasa dipakai membungkus jenazah. Ia melilitkan kain itu ke rambut makhluk tersebut, bukan memotongnya, tapi mengikatnya. Simpul mati, 3 lilitan. Satu simpul terakhir ditekan dengan ibu jari yang bergetar. Makhluk itu meronta, kukunya mencakar tanah, menciptakan suara kering seperti kayu patah. Mak Jirah tetap menahan. "Rambutmu ini pengikatmu. Selama masih terikat niat manusia, kau tidak ada kemana-mana," katanya akhirnya. Ia mengeluarkan kendi tanah liat dari balik kain sarungnya. Kendi tua retak di satu sisi, bekas dipendam lama. Mak Jirah membuka penutupnya perlahan. Bau tanah basah langsung keluar. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia menarik rambut itu masuk ke dalam kendi, memaksa makhluk tersebut mengikuti. Tubuh kecil itu menjerit. Suaranya semakin pelan, seiring rambutnya ditarik masuk, sampai akhirnya hanya suara nafas tercekik yang tersisa. Mak Jirah menutup kendi. Ia menempelkan telapak tangannya di atas penutup, membaca doa dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Tidak ada yang mengerti kata-katanya, tapi semua tahu itu bukan doa yang diajarkan di surau. Tanah di bawah pohon besar digali. Lubangnya tidak dalam, tapi cukup untuk menanam kendi itu tegak. Dengan mulut menghadap ke bawah, sebelum menimbunnya, Mak Jirah berbisik ke kendi itu. Suaranya sangat jelas. "Kau tidak aku hancurkan, tapi kau juga tidak aku bebaskan." Tanah ditutup, dipadatkan, tidak diberi tanda apapun. Mak Jirah terduduk lemas. 40 hari sejak kematian bayi Sastro, Rukmini menghilang begitu saja. Warga sudah mencarinya. Sementara itu, di bawah pohon besar tempat kendi ditanam, warga beberapa kali melihat bayangan perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, perutnya cekung seperti pernah mengandung, tapi tidak pernah melahirkan. Mak Jirah hanya berkata satu kalimat saat ditanya, "Rukmini tidak mati, tapi juga tidak pulang." Suatu malam Sastro bermimpi. Rukmini berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya tidak lagi kosong. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak menangis. "Jangan cari aku lagi, Mas," katanya pelan. "Aku sudah memilih." Sastro terbangun dengan air mata membasahi bantal. Sejak hari itu, ia berhenti menunggu. Rumah itu tetap berdiri, Sastro tetap hidup. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu menutup pintu lebih awal. Bukan karena takut makhluk di luar, melainkan karena tahu ada cinta yang tidak pernah sempat menjadi ibu, dan duka yang memilih tinggal selamanya. Setiap 40 hari sekali, Mak Jirah menguatkan segelnya di bawah pohon itu. Sosok makhluk hina yang tersisa dan rambut yang dikubur itu disegel dengan doa dan tanah yang dipadatkan. Makhluk itu tidak mati, ia hanya tidak lagi diberi tempat di dunia manusia.
Selesai. Wen Antoni pamit undur diri. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.